Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, edisi Selasa 27 Juli 2021. Bersama saya Arinda, setengah jam ke depan kita akan membahas mengenai kesehatan, yang kali ini terkhusus akan membahas mengenai positif COVID pada anak, apa yang harus dilakukan. Nah, bersama kita semuanya sudah hadir di sini Dr. Agus Wijata, spesialis anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Rinda. Terima kasih atas kedatangannya kembali untuk mengedukasi masyarakat Kota Solo khususnya, dan juga mengedukasi seluruh sobat sehat yang saat ini mengikuti live Instagram di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Dan kami juga saat ini disponsori oleh Morinaga, susu Morinaga, Chill Kit, Chill School, yang Bapak Ibu bisa nanti cari di toko-toko terdekat supaya bisa membantu untuk perkembangan buah hati Bapak Ibu semuanya. Nah, saat ini kami juga menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya, ke sobat sehat semuanya, bahwa tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Karena Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta itu aman, semua tenaga kesehatan dan semua karyawan yang ada di sini sudah divaksin COVID-19. Terutama kami juga selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan kami juga ada beberapa tempat menggunakan zonasi, mulai zonasi hijau, zonasi kuning, dan zonasi merah. Jadi kalau misalnya masuk ke rumah sakit sudah ada zona-zona tertentu, nanti tergantung dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Tapi kami juga tetap mengingatkan kembali bahwa kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan saat ini kita juga ada tambahan nih ya dok, mengurangi makan bersama. Iya. Ya karena 20 itu menit sekarang maksimal 20 menit. 20 Jadi kalau mau ke warteg langsung 20 menit. 20 menit tidak bisa lebih dari itu, karena supaya kita semua bisa sama-sama menurunkan risiko penularan COVID-19. Nah, kalau kali ini Sobat Sehat belum bisa mengikuti untuk live Instagram kali ini, nanti bisa mengunjungi IGTV @RS Panti Waluyo Surakarta dan juga YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tentu saja untuk saat ini yang mengikuti live, kita buka attention di kolom komentar supaya nanti langsung ditanyakan ke dokter yang bersangkutan, langsung dapat jawabannya, sekalian konsultasi gratis gitu ya dokter ya. Boleh. Baik, kita langsung saja ya dok masuk ke materi, bahwa kita saat ini memang ada di masa pandemi COVID-19, bahkan varian yang terbaru, varian Delta ini menyerang anak-anak ya dokter ya, banyak anak-anak yang terkena COVID. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita waspadai? Pertama itu kita melihat gejala apa sih dok? Iya, jadi COVID ini adalah salah satu varian flu. Ya, jadi cuman COVID ini begitu virulensinya tinggi sekali. Sehingga dia penyebarannya sangat cepat, dan selain sangat cepat dia juga bisa mematikan. Karena dia membuat namanya radang paru atau pneumonia. Di mana apabila terjadi pneumonia dan juga penurunan sistem imun yang masif, maka bisa terjadi namanya secondary infection, jadi infeksi sekunder. Jadi bisa beberapa pasien lepas dari COVID-nya tetapi terkena infeksi sekunder. Jadi infeksi sekunder ini bisa infeksi bakteri, bisa infeksi jamur, atau bahkan infeksi virus yang lain. Karena sebegitu turunnya sistem imunnya. Berarti yang diserang memang imunnya, lalu bisa secondary ini ya, infeksi, salah satunya ya? itu. Selain juga terjadinya badai sitokin atau terjadinya reaksi antigen antibodi di dalam tubuh, sehingga itu mengacaukan semua fungsi kerja dari organ dan sistem tubuh. Betul. Nah dokter, ini yang unik juga kan, kalau tahun kemarin yang tahun 2020 itu variannya biasanya yang diserang adalah lansia gitu ya dok ya. Nah kalau yang sekarang tuh kayaknya semua umur, bahkan anak-anak kemarin dilaporkan sampai ribuan anak sudah terkena positif COVID-19. Nah itu bagaimana kok bisa sampai seperti itu dokter? Iya, jadi memang varian Delta ini kan sekarang variannya banyak, sudah sampai Gamma juga. Betul, Lambda. Dan bahkan sudah Lambda, dan sudah juga di
sinyalir akan ada varian baru lagi, bahkan varian yang khas Indonesia pun ada. Nah, pada anak-anak ini sudah bukan lagi hidden victim, sudah bukan lagi korban yang tersembunyi. Sekarang nyata, benar-benar nyata anak-anak ini terdeteksi ada. Dengan varian Delta ini, sepanjang awal pandemi sampai sekarang, jadi hampir sudah 2 tahun ini kita sudah 800 kematian anak. Wah, 800 kematian dengan mayoritasnya di yang beberapa bulan terakhir ini. Mayoritasnya. Jadi kita Indonesia menempati presentasi tertinggi kematian anak di dunia. 12%. Waduh, itu tinggi sekali ya, Dok, ya. Karena gimana ya, kita juga tidak tahu kalau orang tua mungkin, maksudnya orang usia dewasa mungkin dia masih tahan gitu ya, tetapi ketika ke rumah bawa sampai ke anak, itu kita yang tidak tahu ya, Dok. Selain itu juga karena sudah bosan di rumah, anak-anak kan dikurung di rumah. Betul. Akhirnya malah mereka bermain dengan tetangga. Betul. Saat bermain anak-anak, kita tahu anak-anak ya, prokesnya pasti tidak seketat kalau orang dewasa. Dewasa aja kadang nggak ketat, ketemu begini masker diturunkan. Jadi ini yang menyebabkan penyebarannya terlalu cepat. Kalau kita lihat juga fenomenanya adalah sekolah diliburkan, tetapi mereka bermain di rumah dengan tetangga. Ya, dokter. Jadi makanya sekarang terkenalnya klaster keluarga, karena itu tadi saling menularkan. Nah, terus kalau tanda dan gejala yang khas yang biasanya dialami oleh anak-anak itu apa? Pada anak-anak tanda dan gejala yang khas adalah sama seperti tanda gejala flu, demam, kemudian nyeri di badan, nyeri tenggorokan. Bisa mual, bisa muntah, bisa diare, dan batuk pilek. Nah, ini sebetulnya gejala general. Semua flu mengalami ini. Nah, problemnya di masa pandemi ini, kalau anak-anak kita sempat sakit, kita harus langsung berpikir dua. Ini COVID atau bukan? Jangan mendenai atau menyangkal bahwa ini bukan COVID, kita harus buktikan dulu. Betul. Gitu. Karena memang kalau masa pandemi kita juga harus berpikirnya adalah pengobatan pandemi ya, Dok ya. Iya. Kita pastikan bukan pandemi, karena bukan COVID. Karena kalau COVID maka prosedur tata laksana akan berbeda sekali. Betul. Berbeda sekali. Jadi dipastikan. Makanya kenapa kok harus di swab sih? Nah, karena kita harus memastikan. Selain juga kalau dia COVID, maka bisa segera dipisah dengan orang-orang yang belum kena. Ya, kalaupun dia tidak COVID, nah ini kan tidak masalah dengan orang-orang yang lain. Nah, itu. Nah, kalau sudah ditemui gejala tadi yang sudah disebutkan, dokter, itu harus bagaimana, dokter? Langsung ke rumah sakit kah, atau diobati dulu di rumah kah, atau seperti apa? Jadi apabila anak-anak di rumah tiba-tiba demam atau tiba-tiba batuk pilek atau muntah diare, ada salah satu gejala dari flu tersebut, maka yang disarankan adalah lakukan swab. Pada anak-anak tetap lakukan swab. Nah berarti anak-anak sudah sampai ranah di swab gitu ya, Dok ya, padahal swab itu kan juga menyakitkan buat mereka gitu. Nah, Dok, sekarang kita tuh banyak sekali pertanyaan yang masuk sih sebenarnya, Dok. Kita akan baca satu-satu aja ya, Dok, supaya nanti bisa terjawab semuanya untuk orang tua yang saat ini sudah masuk pertanyaannya ke Rumah Sakit Panti Waluyo maupun dari IGTV-nya Dr. Agus. Nah, dari @91_Kim_C. Apakah anak di bawah 6 bulan wajib melakukan swab? Nah, ini tadi, Dok. Sudah kita singgung sedikit, Dok. Iya, betul. Jadi, untuk anak-anak usia berapapun dilakukan swab.
1 bulan, 2 bulan gitu juga bisa dok? Iya, karena, bisa. Oh iya, cuman ada pengecualiannya. Di bawah 2 tahun maka swab yang melakukan adalah ahli THT. Oke. Ya, apabila di atas 2 tahun bisa dilakukan swab di tenaga medis yang berkompeten. Ya, yang memang bukan ahli THT nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ahli THT ya fine-fine saja, nggak ada masalah. Ya karena kasihan juga ya dok ya kalau di bawah 2 tahun. Iya, di bawah 2 tahun khusus karena masih delicate, jadi masih rapuh. Kalau bukan yang terlatih seperti ahli THT nanti bisa jadi perdarahan, panik dong. Iya gitu. betul. Oke, sudah terjawab ya Ibu 9 apa tadi? Kimchi tadi. Kimchi ya 91 Kimchi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dokter dari @spttyy ya. Perlengkapan dan obat-obatan apa saja yang kita perlukan khusus untuk anak pada masa pandemi? Betul sekali. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri sudah mengeluarkan sebuah booklet dan leaflet dan file PDF. Ada bisa Bapak Ibu sekalian cek di website idai.or.id. Itu bisa di-download di situ panduan isolasi mandiri pada anak. Nah, obat-obat yang wajib punya itu adalah pertama paracetamol. Obat demam paracetamol saja. Meskipun pada anak itu obat demam ada 2. Bisa paracetamol, bisa ibuprofen. Tetapi yang disarankan paracetamol saja. Karena ibuprofen kadang memiliki efek diare dan juga membuat perut sakit, nyeri. Jadi kalau kadang minumnya sebelum makan, anaknya bisa kesakitan perutnya. Nah, itu. Jadi paracetamol saja. Yang kedua adalah zinc. Nah, zinc. Yang ketiga bisa vitamin C. 4 adalah vitamin D. Ya. Itu saja cukup. Oh, itu ya berarti paracetamol, zinc, vitamin C, vitamin D. Itu ada yang dalam satu obat gitu nggak dok? Atau memang harus satu-satu gitu? Lebih efektif mana? Ada beberapa merek yang bisa di dalam satu ini, di dalam satu suplemen. Ada beberapa merek yang dalam satu suplemen bentuknya sirup ada. Nah, itu dia. Itu bisa disiapkan masing-masing oleh orang tua di rumah supaya itu bisa jadi jaga-jaga gitu ya dok ya. Iya, bisa supaya jaga-jaga. Ini imunnya juga semakin baik gitu. Betul. Jadi tidak gampang terkena penyakit khususnya saat ini COVID-19 gitu. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan lagi atau mungkin kalau bagaimana sih dok protokol perawatan di rumah? Nah ini kalau anak kan kasihan ya mereka nggak bisa apa-apa sendiri gitu dok. Iya, jadi seringkali banyak pasien periksa dan bingung. Pertama pasti panik. Waduh dok, anak saya positif COVID nih, apa yang harus saya lakukan? Jadi yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian mesti lakukan adalah jangan panik dulu. Pertama jangan panik dulu. Yang kedua dilihat gejalanya. Jadi COVID ini ada gejalanya juga, gejala ringan, sedang atau berat. Nah kalau ringan ya pasti. Contoh anak cuman panas saja, panas, pilek-pilek sedikit, batuk-batuk sedikit, itu masih gejala ringan. Nah, kita tidak perlu bingung kalau gejala ringan. Yang perlu kita lakukan ya kalau demam, beri obat demam, beri minum yang banyak. Kalau masih bayi, tetap diberikan ASI, susu formula yang banyak. Ya, kemudian dikompres air hangat. Kompres air hangat. Jadi penanganan demam pada umumnya, kompres air hangatnya jangan di dahi ya, percuma, di leher atau di ketiak. Kenapa leher dok? Kenapa ketiak? Karena yang kita cari adalah pembuluh darah besar. Ya, pembuluh darah besar supaya apa? Supaya pori-pori kita bisa terbuka, terangsang untuk terbuka sehingga panas bisa keluar. Nah itu, sehingga panasnya bisa keluar. Jangan justru kalau anaknya demam, Bapak Ibu sekalian AC-nya saya tambah dinginkan, tambah dikasih kipas angin. Jangan. Kenapa? Karena pori-pori tubuh akan menutup. Nah, kalau pori-pori tubuh menutup, bayangkan seperti kita mendidihkan air, kemudian kita tutup rapat, itu meledak. Betul. Nah, kalau pada anak-anak meledaknya bagaimana? Kejang. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Itu yang perlu dilakukan.
Kemudian, selanjutnya apa ini? Selanjutnya cari info untuk telemedicine. Nah, betul. Nah, cari info untuk telemedicine. Telemedicine ini gimana sih? Video call dengan dokternya, atau kalau nggak bisa video call bisa send message WA karena sekarang lebih informasi mudah, ini, atau bisa DM di Instagram. Betul. Nah, itu bisa, atau dimanapun yang bisa dicapai atau diraih. Bahkan sekarang ada konsultasi gratis dari Kemenkes. Jadi apa itu namanya, itu bisa dibuat untuk solusi. Karena langkah-langkah selanjutnya apa yang dilakukan harus dengan tuntunan dari dokter. Oke. Nah, itu tadi kalau yang ringan ya. Yang ringan tadi bisa langsung diatasi seperti gejala demam seperti biasa gitu ya, Dok ya. Tetapi kalau ada yang step lebih lanjut harus ke dokter. Apabila gejalanya jadi sedang atau berat, pasti bawa rumah sakit, bawa UGD langsung. Ya, itu sebagai ini aja sih ya, sebagai pengetahuan kita semua bahwa yang pertama jangan panik, yang kedua cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai vaskes kesehatan yang terpercaya bagi Anda. Iya. Oke. Dalam hal ini Rumah Sakit Pantiwalu ya jelas ya, dokter ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Cubi97. Wah, ini kok imut-imut semua ini, ibu-ibu muda kayaknya dokter yang follow ya. Ruam kulit pada anak COVID apakah sama ruam kulit terkena tungau? Iya. Nah, itu, Dok. Iya. Jadi beda. Kenapa? Pertama kita membedakan lokasi. Ya. Jadi kalau pada tungau pasti lokasinya hanya satu spot. Nggak mungkin kan seluruh tubuh. Iya. Kalau seluruh tubuh itu berarti masuk ke kandang tungau tuh. Ini kan nggak mungkin. Jadi pasti satu spot, dan spotnya itu pasti sesuatu yang melekat. Jadi contoh bagian luar tubuh. Nah, menempel begini ini pasti yang kena luar tubuh. Paha, pantat, punggung ya yang kena. Jadi nggak mungkin bagian di dalam sini. Jadi itu salah satu trik cirinya ya. Kalau untuk kemerahannya juga berbeda, karena kalau untuk kemerahan pada tungau pasti ada punktum atau kalau kita bilang bekas gigitan. Jadi ada titiknya. Titik kemudian menyebar merahnya di sekitar titik itu. Sedangkan ruam kulit pada anak COVID ini ruam kulit karena virus. Jadi istilahnya di kedokteran namanya eksantem. Eksantema. Eksantema itu jadi seperti Anda melemparkan cat ke tembok. Jadi gitu. Jadi menyebar begitu dan tidak rata. Jadi menyebar spot dan seluruh tubuh. Tidak hanya pada tempat yang tertutup apa itu baju, tapi juga yang terbuka juga semua kena. Kayak biduran gitu ya, Dok ya? Beda. Kalau biduran beda lagi, dia eritema. Ini eksantema. Eksantema itu jadi berbentuk pulau-pulau. Pulau-pulau bisa meninggi, artinya bisa lebih tinggi dari kulit normalnya, bisa tidak. Wah, itu gatal banget pasti ya. Saya merinding loh, Dok, itu bayangin. Bisa gatal, bisa tidak, tergantung dari respon masing-masing anak. Ya, ikut merinding saya sambil bayangin soalnya. Ya, ada pertanyaan lagi, dokter, ini dari @Lukman. COVID-19 pada anak, apa perlu dilakukan ronsen dada? Iya. Kalau pada anak memang apabila gejalanya sedang dan berat pasti harus dilakukan ronsen dada, karena memang dari yang saya pengalaman dari pandemi selama 2 tahun ini, COVID pada anak itu sering menimbulkan radang paru. Dan uniknya radang parunya ini secara pemeriksaan fisik kadang tidak terdeteksi. Jadi memang dia benar-benar di dalam alveoli. Jadi kalau kita dulu pelajaran SMA mungkin ya ada kerongkongan, kemudian ada bronkus, ada bronkusnya ada cabang 1, 2, 3. Nah, setelah cabang 3 itu ada alveoli yang kecil-kecil. Nah, nyawa kita itu ada di alveoli ini. Alveoli ini adalah tempat bertukarnya
oksigen dan CO2. Nah, di situ dia masuk di situ. Artinya alveoli ini seperti terbenam. Terbenam apa, Dok? Terbenam sekret. Sekret itu jadi kayak ingus lah kalau gampangnya. Seperti ingus yang memang dari infeksi COVID ini. Nah, itu hampir dengan pemeriksaan stetoskop biasa tidak bisa terdeteksi. Sulit terdeteksi, sangat sulit terdeteksi. Makanya kecuali yang advance ya. Kalau yang masih ringan tuh sangat sulit terdeteksi, sehingga kita memerlukan bantuan ronsen untuk mendeteksi seluas apa. Gitu. Itu kalau di anak-anak masuknya di alveoli tadi ya, Dok ya? Semua. Dewasa juga sama. Jadi memang harus pakai ronsen supaya kelihatan ke situ ya? Iya, sebaiknya dengan gejala sedang ke atas, sedang dan berat tuh harus ronsen. Kalau ringan tidak. Ringan tidak diperlukan. Gitu. Nah tadi kalau ringan kan sudah harus menghubungi dokter melalui telemedicine, jadi itu sudah harus ada step-stepnya gitu. Pada ya, anak disarankan itu. Harus gitu ya. Nah ada pertanyaan lagi dari @silingling. Kalau anak dengan swab antigen positif dan isoman perlu mengkonsumsi apa saja ya, Dok? Iya, itu tadi dia. Kalau anak dengan positif dan isoman, otomatis dia anaknya gejalanya ringan. Apabila gejala ringan, tidak perlu bingung. Yang dilakukan tadi hanya mengkonsumsi apabila demam adalah obat penurun demam, paracetamol saja. Kemudian minum zinc. Zinc di atas 6 bulan. Maka diberikan 20 mg. Sehari sekali selama 14 hari. Ya, kemudian vitamin C nanti dilihat ya Ibu, dosisnya ada di apa itu namanya panduan isoman IDAE ada, kemudian juga di vitamin D. Nah ini dua ini yang minum, sudah cukup itu aja. Kalau ada misalnya pilek ya berikan obat pilek biasa, atau kalau tidak perlu pakai obat, pakai semprot hidung saja. Makan yang berkuah, hindari minum es dan teman-teman. Nah itu aja sudah cukup. Dan isolasi mandiri otomatis. Nah isolasi mandiri berarti butuh satu perawat gitu, maksudnya satu orang tua yang merawat gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Jadi orang tua yang paling beresiko rendah. Ya, jadi contoh. Jangan ibu hamil, jangan itu resiko tinggi. Atau neneknya, jangan. Itu malah bahaya. Mungkin ayahnya gitu ya yang sehat. Ayahnya mungkin yang sehat ya, atau yang paling resikonya paling rendah dalam keluarga. Kakaknya dong. Bisa jadi. Kakaknya, kalau kakaknya bisa merawat boleh. Cuman harus diingat ya, anaknya kalau sudah bisa diajarkan, misalnya usia setahun ke atas nih, atau 2 tahun ke atas sudah bisa diajarkan etika batuk yang benar. Ya seperti kalau kita batuk, kita mau batuk ini ambil tisu, tutupkan, gitu. Atau pakai baju lengan bagian dalam. Nah itu etika batuk yang benar harus diterapkan dan diajarkan. Atau kalau terpaksa pakai tangan, habis itu cuci tangan, cuci tangan, sekam mulutnya. Ya itu etika batuk yang benar. Jangan taruh di celana ya, jangan ya. Sama aja dong. Sama ya. Ya berarti memang harus diajari mulai setahun gitu sudah bisa ya, Dok ya, diajari etika batuk. Pelan-pelan bisa meskipun belum terlalu paham tapi pelan-pelan bisa. Ya. Nah ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya ternyata seputar anak itu luar biasa. Ini ada lagi pertanyaan dari @Cindy Rahmat Sanjaya. Dok, saya positif COVID, sedangkan anak saya masih ASI eksklusif, nggak mau jaga jarak sama sekali, gimana ya, Dok? Ini persoalan akhir-akhir ini. Ini memang sering ditanyakan. Jadi Ibu Cindy, apabila Ibu tidak bergejala atau bergejala ringan hanya demam saja, demam tidak batuk, ya, yang penting batuk nih. Demam tidak batuk, misalnya demam hanya pilek tapi tidak batuk, maka ibu tetap boleh menyusui langsung. Dengan harus tetap pakai masker double. Ya, syukur-syukur pakai masker N95. Gitu. Ibunya ya. Bayinya enggak usah karena bayinya kan masih menyusui ya. Tetapi kalau ibu bergejala batuk, ya saran saya jangan menyusui langsung anaknya. Diperah. Ya, harus dengan ASI perah.
atau kalau memang tidak bisa ya terpaksa harus dengan susu formula atau PASI, pendamping ASI. Itu harus, karena kalau tidak kasihan bayinya. Iya, betul. Wah, itu buah si malakama sih ya, Dok ya, pengennya bisa tetap merawat bayi tetapi dia tidak bisa. Iya, betul. Jadi terpaksa harus dititipkan. Tapi ASINya tidak berpengaruh ya, Dok ya, kalau selama tidak. Ini? Jadi COVID saat ini dari penelitian yang dilakukan tidak ditemukan di dalam ASI. Wah, luar biasa loh itu, Dok. Jadi ASI sangat luar biasa, bisa dikasih ke bayi, bayinya bisa. Lebih karena sehat. dia memang COVID hanya berputar di dalam sistem pernafasan, jadi hanya sampai di paru. Tidak sampai di sirkulasi darah dia. Tapi hanya di paru itu, sedangkan paru itu cerobong asap kita. Jadi bayangkan kalau kita masak, cerobong asapnya ditutup, mampet, asapnya tidak bisa keluar. Nah, itu yang terjadi. Jadi sangat penting itu. Betul. Analoginya bagus juga ini, seperti cerobong asap. Wah, ada lagi, Dokter. Nggak apa ya, Dok? Boleh. Saya nggak nyiapin pertanyaan, yang tanya ibu-ibu semua ini. Dari @brigita.disa. 1. Wah, ada 2 nih. Kita sekeluarga selesai isoman. Anak-anak sempat demam waktu isoman. Kita kasih Sanmol dan Alko, sembuh sih sekitar 3 harian. Apa yang harus dilakukan untuk cek anak-anak? Apa ada efek pasca COVID? Anak usia 2,5 dan 3 bulan. Wah, ini ibu beranak 2 nih ya. Yang kedua, pencegahan efektif untuk anak. Apakah vaksin PCV cukup efektif untuk meringankan gejala? Dokter. Iya. Jadi begini. Untuk isolasi mandiri sendiri, ya Bapak Ibu sekalian, termasuk dewasa, itu batas waktunya 10 hari. 10 hari ditambah 3 hari. 3 hari bebas gejala. Loh, gimana maksudnya, Dok? Maksudnya begini. Tadi misal anak-anak ada sempat demam. Ya, sempat demam, mungkin pilek-pilek sedikit, misalnya isoman 10 hari kan. Nah, waktu isoman hari ketiga ini sudah hilang gejala nih, sudah hilang gejala semua, ya sudah dituntaskan sampai hari 10. Setelah itu pada anak kalau bisa swab ulang monggo, lebih baik. Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa swab ulang, ya sudah 10 hari ini cukup. Kemudian contoh kalau 10 hari masih pilek atau masih demam, wah sudah 10 hari ini masih kadang-kadang demam, Dok, masih kadang-kadang pilek, gimana? Diteruskan isomannya. Semisal contoh hari ke-14 baru hilang gejalanya. Nah, berarti 14 tambah 3. Berarti hari 17 baru dianggap selesai isoman. Artinya 3 hari itu tambahan gitu ya, tambahan sampai hilangnya gejala, betul. Jadi batas minimal untuk isoman itu 10 hari. 10 hari. Contoh, saya ini, Dok, saya masih demam ini padahal sudah hari ke-20. Ya berarti 20 hari isomannya. Astaga, lama nanti banget ya. Baru tidak demam hari ke-21. Berarti 21 tambah 3. Iya, bisa 24. Berarti hari ke-24 Anda selesai isoman. Gitu. Ya perjuangan panjang sih ya. Perjuangan panjang memang. Itu ya. Dengan catatan itu gejala ringan. Iya. Nah, begitu ya. Gejala sedang dan berat harus segera lari ke rumah sakit ya, Dokter. Kemudian apa ada efek pasca COVID? Nah, atau kalau dibilang long kalau COVID, pada dewasa long COVID syndrome ya. Kalau pada anak-anak saat ini saya belum menemukan. Jadi kita kan masih terus melihat perkembangan penelitian pada anak-anak, belum ditemukan, bersyukurnya juga belum ada dilaporkan kejadian yang meninggal setelah infeksi COVID seperti pada dewasa. Tiba-tiba terus meninggal di rumah begitu, atau tiba-tiba datang lagi kondisi memburuk. Pada anak-anak hampir saat ini belum pernah dilaporkan. Sehingga ya kita tetap observasi dulu karena penelitian masih berjalan. Jadi belum bisa kita pastikan kalau efek pasca COVID pada anak-anak ini, misalnya nih ekstrim, anaknya jadi bodoh, sekolahnya tidak pinter, itu kita belum tahu efek itu semua belum sampai ke situ. Misalnya tumbuh kembangnya bagaimana, anaknya jadi kurus atau anaknya tidak bisa tumbuh tinggi. Nah itu kita semua belum tahu karena masih kita semua masih baru dalam hal ini, sehingga penelitian masih dilakukan. Saat ini belum ditemukan, ditemukan
yang lain-lain. Banyak pasien yang tetap tumbuh kembangnya kalau bayi juga tetap optimal, tidak ada masalah. Jadi seperti sudah sembuh. Nah, apakah pencegahannya efektif memakai PCV atau pneumococcus vaksin saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi di Indonesia itu ada istilah vaksin wajib. Itu tanda kutip ya. Jadi sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak ada namanya istilah wajib dan tidak wajib. Semua vaksin direkomendasikan. Makanya ada beberapa ibu-ibu tanya ke saya, "Dok, ini wajib enggak? Penting enggak ini vaksin?" Wah, ya penting. Karena untuk mencegah, ya kan? Mencegah apa itu namanya? Mencegah terjadinya sakit, gitu. Sama kalau kita ditanya, "Dok, saya pakai baju penting enggak?" Penting enggak? Penting. Wah, penting. Nah itu sama seperti itu. Jadi seluruh vaksin itu penting. Sebisa mungkin diberikan pada anak, maka berikanlah. Gitu. Nah, apakah PCV hanya PCV efektif? Harus diingat, vaksin PCV ini adalah vaksin anti pneumonia yang disebabkan kuman atau bakteri pneumococcus, bukan virus ya. Jadi bakteri khusus pneumococcus. Sedangkan pada COVID ini termasuk di dalam satu marga virus corona, yaitu virus flu. Sehingga disarankan juga dilakukan vaksinasi influenza. Sudah ada penelitiannya bahwa ternyata dibandingkan nih orang yang divaksinasi influenza dengan komunitas yang tidak divaksinasi influenza, angka kejadian COVID-nya lebih rendah yang di vaksinasi influenza. Berarti itu sudah ada penelitiannya ya, Dok ya? Sudah ada penelitiannya bahwa ini juga membantu vaksinasi influenza. Nah, harus diingat vaksinasi influenza pada anak sudah bisa dimulai sejak umur 6 bulan. Ini suatu kabar baik ya, Dok ya, salah satu kabar optimis kabar lah baik. Ya, bikin optimis. Bahkan gitu kita pun dewasa itu kalau sudah divaksin COVID, kalau divaksin lagi influenza itu penelitiannya ada itu lebih baik lagi daya tahan tubuhnya. Kalau dibilang saat ini daya tahan tubuhnya belum sampai penelitiannya cek itu, tapi hanya melihat angka kejadian dari yang sudah divaksin influenza itu juga lebih kecil. Lebih kecil ya. Bisa terkena tapi lebih sedikit. Nah ini kabar baik sih, Dok, karena kemarin kan mungkin kita bingung, aduh ini apa lagi gitu ya, Dok, harus dikasih apa lagi selain multivitamin. Ternyata vaksin influenza memberikan dampak yang cukup signifikan gitu ya, Dok. Selain vaksin-vaksin yang lain tetap harus. Karena kalau jangan kita terlupa, kita cuman berikan COVID, nanti penyakit yang lain muncul semua nih. Betul. Aduh ini kalau COVID ini bikin pusing gitu ya. Karena efeknya tuh banyak banget gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mardi Susianti. Dok, vitamin apa aja yang dianjurkan pada anak-anak untuk meningkatkan imun? Ini tadi sudah ditanyakan ya, Dok ya. Jadi vitamin bukan untuk meningkatkan imun. Vitamin untuk menjaga sistem imun. Yang meningkatkan sistem imun itu adalah asupan gizi. Makanan. Salah satunya yang terpenting dari makanan adalah protein. Protein ya, Dok. Iya, karena perlu apa? Kita catat ini, Dok. Protein, sistem kekebalan tubuh di dalam diri anak-anak atau di dalam diri kita manusia itu namanya antibodi. Antibodi ini bahan bakunya adalah protein. Nah, dan antibodi ini seperti tentara lah. Tentara, kita punya 1000 tentara, kemudian berperang. Ada yang kalah, tinggal 500 sisanya. Nah, nambahin supaya jadi 1000 lagi, ini bahan bakunya protein. Nah, jadi yang terpenting adalah asupan gizinya, protein, terutama pada anak-anak. Proteinnya harus dicukupkan pada tiap makan. Jangan makan seperti makan soto, nasinya banyak, ikannya cuma 2, ayamnya dikit, cuma 2 dikit, jangan. Jadi paling tidak perbandingannya 1:1 lah itu, atau 1:3/4 itu boleh. Nah,
Itu yang terpenting, protein. Sedangkan vitamin ini menjaga, maksudnya membantu supaya ya tambahannya dong. Ya, jadi misal kayak kita ruangan, kita sudah ada kamar, ya ditambahin AC, ditambahin lemari, gitu tambahin head, tapi kalau nggak ada itu, ya fine, nggak ada masalah. Yang penting ruangannya ada, proteinnya ada, itu yang terpenting. Ya, itu jadi catatan untuk kita semua karena jadi panik buying juga ya dok ya. Sementara kali ini vitamin C habis, vitamin D habis, zinc habis, suplemen makanan habis semuanya gitu ya dok ya. Ternyata bukan itu yang meningkatkan imun, ternyata makanan yang meningkatkan imun. Ya, yang kita konsumsi setiap hari itu harus benar-benar seimbang gitu ya dok. Betul. Ya, jadi vitamin tuh bahasa kerennya zaman sekarang hanya add-on. Add-on saja, add-on tambahan, aksesoris. Kita pergi, kita pakai gelang. Cakep kan, cakep. Nggak pakai gelang juga tetap cakep. Nggak masalah. Itu aja. Ya, jadi kita perlu kasih catatan untuk sobat sehat semuanya di sini. Cukupi asupan gizi setiap hari dengan baik gitu, protein tinggi. Berarti makanannya TKTP ya deh, tinggi protein, tinggi kalori gitu ya dok. Protein, tinggi kalori pada anak ya. Pada anak ya. Pada orang tua juga harus pada orang tua disesuaikan ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya. Lain-lain nanti kondisinya. Ya, kita sedang ngomongin anak. Nah, ini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, sebentar. Kita akan tambahkan lagi. Wah, ini cukup banyak sekali yang bertanya karena topiknya menarik, topiknya masih sangat baru, jadi banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, aduh ini gimana gitu, karena mungkin saking banyaknya orang yang saking banyaknya orang yang ngasih advice gitu ya, mungkin saking banyaknya dia mencari informasi dari mana-mana, semakin bingung gitu dok. Oh ya, saya juga mau menambahkan untuk Bapak Ibu sekalian, pesan dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Pulungan, spesialis anak konsultan. Jadi apabila anak-anak terkena COVID, itu tanggung jawab ada di orang tua. Jadi Bapak Ibu bayangkan gini, kita ini orang tua, seperti kata Dokter Aman itu begini, kita orang tua itu kita hidup untuk apa sih? Untuk anak kan? Nah, semuanya kan untuk anak. Kalau kita sudah punya anak, semuanya kan untuk anak. Terus bagaimana bisa kita tidak melindungi mereka? Jadi benar-benar sebisa mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan, prokes itu benar-benar diterapkan. Wajib. Jadi sebisa mungkin hindarilah adanya celah di dalam keluarga. Ya, contoh misal ada yang memang, saya kan harus belanja dok ke pasar, belanja saja nggak apa-apa, prokesnya. Jangan ada episode melepas masker. Jadi sudahlah, kalau ngomong sama orang ya seperti kita ngomong ini. Ini nggak usah lah tangan kesana kemari. Kadang kan ada orang ngomong ini diturunkan, ngomong sudah nggak apa-apa. Lagian yang diajak ngomong juga nggak pengen lihat mulutnya ya. Ya sudah, yang penting kan pengen dengar suaranya. Cuman kita masalahnya kita nggak biasa. Jadi hati-hati. Saat kita keluar atau kita bekerja, jangan ada episode lepas masker. Pastikan benar-benar kalau kita lepas masker itu di tempat yang terbuka, kemudian tidak ada kerumunan di situ, karena kita ini bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Betul. Kalau sampai ada apa-apa, harus diingat Bapak Ibu sekalian, penyesalan itu selalu datang terlambat. Yang duluan itu namanya pendaftaran. Ya. Dokter bisa aja. Jadi selalu begitu. Tadi kan kita lagi serius, kenapa jadi belakangnya kayak gini? Jadi begitu ya, kira-kira. Betul sekali, kita sebagai orang dewasa memang harus bertanggung jawab atas anak-anak yang ada di lingkungan kita. Kan kita juga memperingati Hari Anak juga ini dok. Ini kan kemarin waktu Hari Anak itu saya dengarkan khotbah online itu juga begitu. Kita harus bertanggung jawab pada anak-anak itu, memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga memberikan lingkungan yang baik untuk anak supaya mereka bisa berkembang dengan baik juga. Betul, gitu. Terkhusus pada saat pandemi COVID ini, menjaga mereka dari virus-virus gitu. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin ini yang terakhir ya dok ya, karena waktunya sudah hampir selesai, dan juga kita nanti mau kasih satu giveaway untuk
satu pertanyaan terbaik menurut dokter Agus gitu ya. Jadi siap-siap, jangan sampai keluar dulu dari live-nya. Dari @cesa_adv, dok, kalau anak positif COVID tetap bisa menularkan virus ke orang dewasa kah? Ataukah virus itu bekerja seperti TBC? Iya. Jadi pada COVID ini justru banyak orang dewasa yang terkena dari anak-anak. Oh gitu malahan. Jadi ya? Memang ya, karena begini, ayah ibunya menjaga prokes dengan luar biasa. Tapi anaknya di rumah bersama pengasuh diajak main ke tetangga sebelah. Pengasuhnya nggak sakit, anaknya menularkan ke orang tuanya bingung, saya dapat dari siapa. Nah ini, jadi hati-hati sekali. Anak-anak pun tetap menularkan. Jadi harus diingat, COVID ini atau corona, virus disease ya di 2019 ini virus. Virus tidak memandang usia, tidak memilih-milih, dia hanya memandang spesies. Ya. Jadi kalau selama kita manusia maka kita akan bisa kena corona. Ya. Nah, bedanya dengan TBC, beda karena TBC adalah bakteri. Jadi bukan virus. Jadi sangat cara berbeda sekali. Cara bekerjanya juga berbeda sekali. Wah, begitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya pada hari ini, sangat mengedukasi, sangat terima kasih juga. Menambah pengetahuan kita semua, bahkan saya yang belum punya anak nih, saya juga harus berjaga-jaga nih dok. Gitu bisa belajar juga dari dokter Agus dan juga dari teman-teman semua yang sudah bertanya, dan mungkin ini dari pengalaman mereka masing-masing. Nah dokter, ini kita masuk ke kasih giveaway ke Sobat Sehat. Jadi siapa ini kira-kira yang menurut dokter pertanyaannya paling oke, bisa disebutkan dokter nanti, biar nanti Sobat Sehat bisa datang ke rumah sakit, bisa ambil giveaway-nya. Ya, kalau dari pertanyaan. Iya, dari pertanyaan. Bobot ini yang terakhir nih. Malah yang terakhir ya dok ya. Dari @cesa_adv. Wah, selamat Ibu Cesa_adv yang sudah memberikan pertanyaan mengenai apakah virus bisa menularkan ke orang dewasa, virus dari anak-anak. Selamat, nanti bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa di DM Instagramnya. Jadi nanti akan dihubungi lebih lanjut. Oke, terima kasih dokter untuk waktunya. Ya, iya, tadi kita belum ngomongin ini, dokter kan ada telemedicine ya. Telemedicine-nya dari dokter Agus ini setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 12. Kalau jadwal prakteknya dokter Agus ini di setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 13, di hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Nanti Sobat Sehat semuanya bisa mendaftarkan langsung melalui WA di 081567170776 ataupun juga melalui telepon di 0271712077 untuk mengikuti praktek maupun untuk telemedicine dengan dokter Agus. Baik dokter, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama, kita akan kembali di topik yang selanjutnya, di prognosa selanjutnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Sehat semuanya yang sudah beratensi dan juga sudah memberikan pertanyaan. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya, dan kali ini kita mau pamit dan dadah.